Indomedia Asia Tama selaku penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang telah berkolaborasi dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan Road to Integrated Technology Event 2021, salah satunya dalam kegiatan ITE Forum 2021 Hybrid Event di Badung pada hari ini, tepatnya di Gedung Pertemuan Kertagusana Puspem Badung, Pemerintah Kabupaten Badung Baru. Sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang widi Tuhan yang Maha Agung, yang dipuja sebagai Prabhawa Suci Dewi Saraswati, Dewi yang Maha Mulia, memberi anugerah ilmu pengetahuan suci dan kebijaksanaan. Pada hari ini, Rabu 29 September 2021, kami memuja Hyang Widi dalam rangka pelaksanaan ITE Forum 2021 Hybrid Event. Semoga Hyang Widi menganugerahkan kecemerlangan pikiran dan keberhasilan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Atwil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Safrizal Sinta MSI. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Bapeda Provinsi Bali, Bapak Iwayan Wiyastana Ika Putra SOS MSI. Lalu yang saya hormati Bapak Inyoman Giri Prasta SOS selaku Bupati Batu, Bapak Igusti Muraja Negara selaku Wali Kota Denpasar, Bapak Indra Gunawan SE MPA selaku Sesdijen Bina Atwil Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi dan selamat datang di ITE Forum 2021 Hybrid Event Integrated Development Strategies for Metropolitan Area. Merupakan suatu kehormatan bagi kami PT Napindo Media Satama selaku penyelenggara kegiatan exhibition business to business yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan Road to Integrated Technology Event 2021, salah satunya dalam kegiatan ITE Forum 2021 Hybrid Event di Badung pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti rapat ini di tengah situasi pandemi dan di sela kesibukan Bapak Ibu sekalian. Dari Bapak Inyoman Giri Prasta SOS selaku Bupati Badung, waktu dan tempat kami persilakan.
Yang terhormat Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Bapak Dr. Safrizal SHMSI, Bapak Sekretaris Ditjen Bina Recording in Administrasi progress. Wilayah Indra Gunawan SEMAP, Bapak Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil DRSED Suharmanto MSI, Bapak Kepala Bapeda Provinsi Bali, Bapak Wali Kota Denpasar, dan para Bupati dan Wakil Bupati atau yang mewakili seprovinsi Bali, pelaku industri, asosiasi profesi, akademisi, pakar, Bapak Ibu, segenap hadirin yang hadir maupun virtual yang saya cintai dan saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami menganturkan sesanti angga bagil kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga ITE Forum 2021 hari ini berjalan dengan baik, dan kami menyampaikan terima kasih atas diselenggarakan di Provinsi Bali ini, terutamanya di Kabupaten Badung, dan mohon maaf apabila ada penerimaan dan prasarana yang tidak memadai, dan semoga ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan peserta yang saya hormati dan saya cintai, izinkanlah kami menyampaikan ITE 2021 ini bagi kami luar biasa, dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin kami ini adalah salah satu yang mewakili bupati atau wali kota se-Indonesia. Kaitannya dengan pandemi COVID-19, ini betul-betul di Indonesia terkontraksi ekonomi keras, apalagi di Bali, khususnya kami di Kabupaten Badung dan Denpasar, karena kita mengenal secara pagitan Badung, Tabanan, Denpasar, dan Gianyar. Karena pendapatan itu sumber pendapatan dari pajak hotel dan restoran. Itulah kami ingin sampaikan dengan ITE ini, sehingga tema kita itu jelas sekali adalah aglomerasi perkotaan. Bagaimana wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Nah ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak nanti terjadi persoalan berkenaan dengan ruralisasi, kontraflow terhadap hal ini. Karena kota merupakan metropolitan pertumbuhan ekonomi, akibat pandemi COVID-19 maka pariwisata tutup dan seterusnya, ini akan beralih pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan forum inilah salah satu solusi bagi kita di Indonesia ini. Luar biasa sekali pelaksanaan yang kami yakin tindak lanjutnya ini akan bagus. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan berkenaan dengan Badung dan Kota Smart City Kabupaten ini, kita mendukung sepenuhnya. Karena kita akan berpikir tentang di era sekarang ini tidak ada lagi yang besar mengalahkan yang kecil, dan tidak ada kecil mengalahkan yang besar. Yang ada hanya satu, yang lambat dikalahkan yang cepat. Itulah maka dukungan sepenuhnya kami pemerintah Kabupaten Badung, kita sudah memasang fiber optik di atas 17 kor. Itu dengan panjang 153 km dari ujung selatan sampai utara. Ini komitmen. Kita pure menggunakan APBD, sehingga kita bisa memberikan fasilitas umum, semua kita berikan gratis untuk WiFi. Mulai sejak itu tidak ada lagi anak-anak kami untuk mencari internet warnet. Kita tidak menyangka semestinya kami di 2020 sudah masuk WiFi gratis masuk rumah-rumah. Itu yang kita lakukan. Bahkan kita sudah menyiapkan juga Badung Comment Center, termasuk bank data, karena kami berpikir memang susah ketika kita berbicara tentang data, tetapi lebih fatal lagi ketika kita berbicara tanpa data. Itu sebagai wujud daripada pelayanan, termasuk area traffic control system itu.
terlengkap termasuk tenaga 24 jam itu. Dan kami selalu melakukan koordinasi, begitu juga dengan wali kota Denpasar. Ini kita selalu melakukan sharing untuk memberikan pelayanan dengan teknologi ini. Karena kami yakin dengan sistem yang ada sekarang ini, maka kita sepakat bersama-sama untuk melaksanakan ekosistem teknologi. Dengan ekosistem teknologi ini, kami pastikan akan mengurangi tenaga, akan mengurangi aktivitas, tetapi validasi daripada semua apa yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Saya kira itu yang mungkin sebagai wujud daripada penyampaian. Di Bali ini, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada transportasi darat, laut, dan udara. Khusus untuk di udara, pintu masuknya adalah Kabupaten Bandung. Karena kami sudah berdiskusi, khusus untuk besok kami juga di Tata Ruang, itu akan memadukan data kami dengan pusat masalah kereta api yang ada di Pulau Bali ini. Pintu masuknya adalah Bandara Ngurah Rai. Kami juga merupakan akses untuk langsung dari sentral parkir itu ke GWK, termasuk ke ITDC. Ini menyambung program apa yang kita lakukan bersama. Dan harapan kami suatu saat nanti termasuk MRT, kita sudah koordinasi dengan Angkasa Pura untuk bagaimana pelaksanaan Angkasa Pura dilakukan, dan kita akan melanjutkan sesuai dengan peta gambar yang sudah kita miliki. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tak berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Yang dilanjutkan dengan pembukaan acara ITE Forum 2021 Hybrid Event, sekaligus peluncuran buku Handbook Penyelenggaraan Kota Cerdas, Waktu dan Tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua sudah di antigen, sehat, semua pakai masker, semua jaga jarak dengan saya buka masker, jadi secure ya, dan saya sudah PCR supaya kumis saya kelihatan. Nggak ada kumisnya, sudah atas nggak ada, kumisnya juga nggak ada, nggak nampak laki-lakinya. Yang kami hormati Bapak Bupati Inyoman Giriprasta, yang saya hormati Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Jaya Negara, yang mewakili Bapak Gubernur, Pak Kepala Bapeda, Pak Ses, Pak Direktur, dan para narasumber yang lain, serta Pak Direktur Napindo. Jadi saya bawa 2-3 direktur nih Pak. Di samping direktur di Kemendagri juga ada direktur Napindonya. Mudah-mudahan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini Integrated Development Strategies for Metropolitan Areas ITE Forum 2021 Hybrid Event saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga acara pada hari ini membawa warna bagi perjalanan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan peran perkotaan dalam meningkatkan layanan publik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hari ini kita mengadakan acara
pertemuan ya secara hybrid, baik yang virtual yang ada di rumah atau di kantor masing-masing maupun yang ada di hadir secara langsung. Kita pilih hadir langsung di Bali dalam rangka memberi support kepada Bali untuk memulai aktivitas karena levelnya sudah turun dan oke. Acara pada hari ini adalah dalam mendorong konsep kota-kota untuk memberikan layanan terbaik, ya, bukan saja infrastruktur, namun juga aspek-aspek layanan perkotaan. Hari ini kita memiliki 10 prioritas nasional, ya, layanan perkotaan yang teraglomerasi. Ada yang namanya metropolitan, ada yang namanya kerjasama daerah. Nah, wilayah aglomerasi layanan perkotaan ini, ya, didorong agar bisa terjalin dengan bagus sehingga layanan di masyarakat di perkotaan ini meningkat. Ya, karena apa? Harus meningkatkan layanan perkotaan karena sekarang 68% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Ya, laju urbanisasi kita ini 1%. Namun akibat urbanisasi 1%, penambahan pendapatan per kapita kita hanya 4%. Ya, dibandingkan dengan Tiongkok yang 10%, kemudian Jepang yang 7%, kita yang paling bawah 4%. Dengan support terhadap layanan perkotaan, kita berharap, ya, satu di sektor ekonomi karena ada ekonomi yang bersifat aglomerasi, kedua meningkatkan kepuasan atau meningkatkan pelayanan berdasarkan standar layanan perkotaan. Tentu berbeda standar layanan di rural dengan yang di perkotaan, ya, baik ekonomi, transportasi, layanan publik, kebersihan, lingkungan, ya, kemudian resilient, tahan terhadap bahaya baik bencana maupun kebakaran. Implementasi realnya itu seperti apa, Pak? Ya, kita membuatkan standar. Ya, ada standar layanan perkotaan dengan berbagai macam indikator. Kedua, pemerintah kota atau ya kawasan yang bersifat perkotaan membuat program yang mendekatkan dia ke layanan indikator, ya, sehingga masyarakat lebih mudah dilayani, lebih cerdas, masyarakat lebih puas, transportasi lebih lancar, orang gampang mengakses layanan, sehingga dia nanti akan tergolong kalau dia bisa memenuhi standar indikator, maka inilah yang digolongkan kepada standar Smart City atau layanan kota cerdas. Banyak yang menyebut kami adalah kota cerdas atau Smart City, tapi pada hakikatnya banyak yang belum memenuhi indikator atau target. Indikator yang sudah kami serahkan hari ini berdasarkan buku pedoman, ya, nanti menjadi bahagian bagi kita. Bagi yang sudah memenuhi standar akan kita klaim, akan kita berikan gelar kota cerdas. Yang belum akan kita fasilitasi bekerja sama dengan private sector agar tercipta kota cerdas sebanyak mungkin di Indonesia. Pak, kalau dari indikator yang ada itu, Pak, kalau untuk di Bali ini ada berapa kabupaten kota, Pak, yang bisa menuju ke kota cerdas? Ya, sementara 4 dulu, ya, yang tergabung Serbagita, Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar. Ada 4. Ini yang disebut dengan aglomerasi, ya, daerah layanan perkotaan yang sangat dekat. Sehingga kita harapkan ke depan layanan Denpasar, layanan Badung, layanan perkotaan Gianyar dan Tabanan ini equal, mirip. Karena dia aglomerasi. Nanti ada layanan angkutan perkotaan yang akan menembus itu, fasilitasi provinsi. Dengan standar yang tidak terputus. Jangan nanti turun di perbatasan, bayar dulu naik lagi. Dengan aplikasi yang sama kalau perlu untuk memesan kendaraan. Semacam termasuk layanan sampah. Orang membuat sampah, orang memberitahu sampah penuh. Sudah ada barangkali di sini, cukup dengan memberitahukan sampah. Termasuk pemilahan sampah, termasuk kebersihan, termasuk menjaga keamanan dengan partisipasi publik, memanfaatkan CCTV sebagai analisa kebijakan untuk pengambilan keputusan, dan banyak hal sekali yang harus dilakukan. Kira-kira demikian. Arahan daripada Dirjen Kemendagri
Ini luar biasa sekali bagaimana kita diminta untuk membuat sebuah ekosistem teknologi. Nah, ketika ekosistem teknologi ini sudah barang tentu kita bisa mengurangi tenaga, validasi data luar biasa. Karena ada pepatah mengatakan memang susah ketika kita berbicara tentang data, tetapi akan lebih patah lagi ketika kita berbicara tentang data. Itu satu. Yang kedua, ketika berbicara masalah kota cerdas ini, bagaimana kita bisa memberikan sebuah kolaborasi kebersamaan, sinergitas antar kota kabupaten ini bisa melakukan dengan baik, sehingga tidak terjadi ketimpangan dengan rural itu tadi. Kalau rural itu adalah bagaimana yang sudah di kota bekerja di pariwisata misalkan itu pindah lagi ke desa. Artinya apa? Membuka menjadi petani atau membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga ini yang kita sambut dengan baik. Saya kira infrastruktur sudah kita lengkapkan semua, dan kami yang dimaksud dengan Sarbagita di Kabupaten di Provinsi Bali ini bisa berjalan dengan baik. Sama juga dengan yang ada di Jakarta, ada Jabodetabek misalkan, itu kan sama juga seperti hal yang ada di Pulau Bali. Saya kira itu sepenuhnya program dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Pak.